biasa kembali ke belakang dulu ya, murah-murah dulu sebentar. Biasa mundur lagi. Saya kedap ya, masa kedap kamu ya. Kepada pihak-pihak yang telah berjasa terhadap Harkam Tikmas Kecamatan, sistem yang akan disampaikan oleh kita semua untuk melantikan Presiden Republik Indonesia, dan selanjutnya penyerahan cendramata untuk Ketua MUI Kecamatan Cibober nanti akan diwakili oleh beberapa MUI dari desa-desa yang nanti. Wabarakatuh.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam semoga para kepala desa se-Kecamatan Cibeber, kemudian juga para alim ulama, pimpinan pondok pesantren, para kiai, tokoh agama, tokoh masyarakat, termasuk Ormas, OKP, dan juga seluruh yang membantu kegiatan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini. Kemudian yang saya hormati Pak Dan Ramil atau yang mewakili Tati mereka tinggali musim kuring dipi hormat kersana Bapak Camat, musim kuring dipi hormat sana Pak Dan Ramil atau Nabi mewakili, musim kuring dipi hormat wabil khusus kersana mubalik. Alhamdulillah sobat simkuring dulu simkuring tika kungkur Pak Ustadz Jujun, alhamdulillah terus lengkap. Musim kuring dipi hormat kersana Ketua MI yang diwakili, musim kuring dipi hormat kersana Kepala KUA, para OPD terus biasa hadir, kemudian rekan-rekan Ormas yang hadir pada malam hari ini, rekan-rekan kepala desa, alhamdulillah hadir semua. Karena tadi saya absen, semuanya sudah hadir, alhamdulillah Pak Haji. Mobil khusus yang lebih hormat kersana pengatur waktu pembawa acara, terus masih waktu saat tempatnya. Ya, hati itu kartu yang sudah disiapkan malam hari ini. Terima kasih. Ini adalah bentuk sinergitas kami, ucapan terima kasih kami dari Polsek kepada seluruh lapisan masyarakat yang telah berjasa terhadap Polsek khususnya atas sinerginya dalam menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat. Tentunya kami berikan kepada yang pertama kepada seluruh pemerintah desa yang ada, dan ini dari pemerintah desa Cikondang yang mewakili dari 18 desa. Kemudian setelah itu dari berbagai ormas juga insya Allah ini bentuk ucapan terima kasih kami yang sama-sama selama ini menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Cibeber. Terima kasih, barangkali demikian. Ini langsung saya serahkan kepada perwakilan pemerintah desa Cikondang. Terima kasih. Dan mohon dengan segala hormat untuk para ketua OKP, nanti jangan dulu pulang karena semua OKP diberikan penghargaan. Oke, selanjutnya untuk Cyber, ketua Cyber yang akan diwakili oleh diberikan oleh yang terhormat Bapak Ibda Jujun Junaidi. Dan selanjutnya untuk Ketua Pemuda Pancasila yang akan diberikan oleh Bapak Camat Kecamatan Cibeber. Silakan untuk Pemuda Pancasila.
Dan selanjutnya untuk Ketua PC 234 SC akan diberikan oleh Bapak Tio SC atau mungkin FKPPI yang sama, KPPI aja yang ada aja. Hanya simbolis saja, ada 50 OKP yang akan diberikan penghargaan bentuk kerjasama dari pihak Polsek Kecamatan Cibeber tentunya. Terima kasih. Dan selanjutnya komunitas dari Monreker ada? Oh tidak hadir. Mungkin ada yang mewakili, yang ada aja dari Barat aja. Dan selanjutnya untuk media Warta Cianjur, Bapak Taufik yang akan menyerahkan Bapak Camat Kecamatan Cibeber, mohon izin. Oke, terima kasih. Dan selanjutnya cenderamata juga akan diberikan oleh Bapak Kapolsek Kecamatan Cibeber untuk para ketua MUI Kecamatan Cibeber tentunya, yang akan sebagai simbolis akan diberikan oleh Bapak Kapolsek Kecamatan Cibeber kepada MUI Desa Cihaur. Dipersilakan. Ya, ini ucapan terima kasih kami kepada para ketua MUI di Kecamatan Cibeber. Kami menghargai beliau-beliau sebagai ulama Kamtibmas, karena selama ini beliau-beliau sangat berjasa terhadap Kamtibmas, sehingga keamanan dan ketertiban di wilayah Cibeber kondusif berkat kerjasamanya beliau-beliau, jasanya beliau-beliau para ketua MUI. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Bapak Kapolsek. Dan selanjutnya cenderamata akan diberikan oleh Bapak Kepala KUA Kecamatan Cibeber. Mohon izin kepada Ketua MUI sebagai ulama Duta Kamtibmas Kecamatan Cibeber kepada Ketua MUI Desa Cipetir. Dipersilakan. Dan selanjutnya Desa Maya akan disampaikan atau diberikan oleh Bapak Ketua MUI Kecamatan Cibeber yang diwakili oleh Bapak Haji Mulyasa kepada Ketua MUI Desa Girimulya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Porkopincam Kecamatan Cibeber beserta segenap lapisan masyarakat di Kecamatan Cibeber, marilah kita ciptakan suasana yang aman dan damai dalam tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dengan mematuhi segala aturan yang ada tanpa melakukan tindakan anarkis
dalam menjelang pelantikan presiden dan wakil presiden serta pemilu kada. Janganlah termakan hasutan berita hoaks yang merugikan kita semua. Mari kita rapatkan barisan NKRI harga mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar, dan bahwa orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, kami sediakan bagi mereka azab yang pedih. Dan manusia seringkali berdoa untuk kejahatan sebagaimana biasanya dia berdoa untuk kebaikan. Dan memang manusia
manusia bersifat tergesa-gesa dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Muhammad itu bukanlah bapa dari seseorang di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berangkat haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 7 lapis langit dengan getihang. Allah Maha memuliakan yang hina menghina. Setan teh musuh no jelas. Tugas manusia mubin berarti tugas manusia teh sangat jelas. Cek pamarentah budak kudu boga akte kelahiran supaya identitasna jelas. Cek polisi kudu boga STNK supaya nomor polisina jelas. Imah make sertifikat supaya kepemilikana jelas. Ceramah make tema supaya ceramahna jelas. Sebab amplopna astagfirullah. Purbesi neng daftar polwan langsung katarima sebab nu boga purbesi mah ditembak ngambelan perang penerang. Salawat beserta salam marilah sama-sama kita limpah curahkan kepada paduka yang mulia, pemimpin revolusi besar umat Islam, pemimpin reformasi besar umat Islam, Nabi pendobrak zaman jahiliyah, perubah tatanan kehidupan manusia, yane habibana wa nabiyana Muhammad bin Adnan yang menikah dengan Siti Khadijah binti Khalid, Khalid bin Asad, Asad bin Abdul Uzza bin Qusay, Qusay bin Kilab, Kilab bin Murrah, Murrah bin Adnan. Apal teh neng? Bapak kapal kendi. Barudak urang malah mau disebut ayat nu gambar jikin Allahu Akbar. Cek anu kartuna halus teh alhamdulillah. Cek anu kartuna goreng astagfirullah. Ya pasti awal teh aya. Modal notasi kan gitu. Jadi bahasan lagi geus daya zikir nya. Daya. Cek polisi pasal 303 KUHP. Cek kiai tanya surat al-Maidah. Pokoknya banyak. Penggelapan polisi pasal 38 KUHP, pasal 72 KUHP. Cek ulama wala taqrabu yatim, jangan menggelapkan harta anak yatim. Kemari tah angin puting beliung, wah syak kabeh halaliber. Sukabumi yang kejadian di Sukaraja. Kita kakarek angin puting beliung, para puting meletik. Tapi gedena karena angin mah beda. Naon bapak sih? Air puting gede apa letik? Malah pasti angin puting beliung lebih letik tibatan angin puyuh. Puyuh pan sampai kieu puyuh. 17 tahun kan. Eta kakarek angin puyuh geus salalibar. Kemudian mun aya angin Manila. Wah, angin Manila mah kebus kan. Leuwih gede deui. Sampai ke akhirnya apa? Padam listrik 7 poe. PLN kena pasal penggelapan. PLN dituntut pasal penggelapan jelas saksi anjur kabeh gelap gulita ya. Jadi Bapak Ibu hadirin rahmatullah, pantas kalau polisi dengan kiai harus sinergi. Jika lamun di dunia geus polisi jeung kiai bahaya ya. Mudah-mudahan para kiai sing sabar sing ikhlas mendampingi Patio. Beliau punya program apa dukung ya. Kebaikan-kebaikan beliau sudah tercatat, semua sudah tahu bagaimana gerak beliau. Mudah-mudahan ya, ini semua adalah demi menciptakan keteraturan sosial di masyarakat agar masyarakat Cibeber baldatun thayyibatun warabun
ghafur. Insyaallah cek bahasa Sunda nama sarende saigel sabobot sapihanean silih asah silih asih silih mikanya kacai jadi saleuwi bari babarengan ngaji kadarat jadi salogak bari babarengan salat. Mudah-mudahan urang sadayana tiasa ngahiji lain ngan sauku di dunia tapi bersama-sama nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi Bapak sih Ibu sadayana, baginda Nabi Muhammad itu luar biasa. Bukan biasa-biasa. Baginda Nabi Muhammad itu spektakuler. Baginda Muhammad itu beda dengan nabi-nabi yang lain, itu beda, benten, tersarua. Nabi Ibrahim bapak segala nabi. Tapi gelarnya Ibrahim itu hanya Khalilullah, walinya Allah. Tapi yang namanya Muhammad itu Habibullah, kekasih Allah. Yang namanya kekasih, neng, halo, terang kekasih, bebeb, bebeb lah tanya, beb, ini pun malam minggu beb, ya ay, ada apa beb, tong bangga nih, lamun disebut bebeb jeng ay teteh bebeb jeng hayam. Apa sih beb, begini ay, malam bulan purnama ay, ya beb. Ada 3 perkara yang tidak akan kamu mampu hitung di muka bumi ini. Ada apa sih ya? Yang pertama, kamu takkan mampu menghitung jumlah bintang di langit. Yeah. Yang kedua, kamu takkan mampu menghitung jumlah ikan di lautan. Yeah. Yang ketiga, apa sih? Kamu takkan mampu menghitung jumlah cintaku padamu. Yeah. Pret, slebel. Well. Nah. Jadi baginda Muhammad itu kekasih Allah, sepakat kekasih Allah. Maka yang namanya kekasih Allah tidak ada yang protes ketika akan Mi'raj ke Sidratul Muntaha. Ya. Baginda Nabi Muhammad menjadi imam di Masjid Al-Aqsa. Dan makmumnya itu adalah ruhnya para nabi. Para nabi jadi makmum dari mulai Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Yahya, Nabi Zakaria sampai Nabi Musa, dugikan Nabi Isa alaihi salam. Tidak protes. Padahal beliau khataman nabi, nabi terakhir. Kenapa coba? Senin 12 Rabiul Awal tahun 571 Masehi itu adalah hari yang sangat luar biasa, di mana tanda-tanda kenabian sudah nampak pada saat lahirnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Matak ya narosela. Neng, cinta tekan Nabi. Yakin? Lahir apa Jokowi dinten naon? Teu nyaho. Pak Kiai Maruf Amin lahir poe naon? Teu terang. Pak Tio lahir poe naon? Teu apa. Pak Jujun lahir poe naon? Tah. Tanda teu cinta. Tapi lamun ditaruh Kanjeng Nabi lahir dinten naon? Oh, sepakat sing tarik dinten naon? Tuh, apa? Tanggal sabaraha? Tuh. Bulan naon? Rabiul. Tahun sabaraha? Oh, lembut gaun gajah we itu. Tahun 571 Masehi. Tanda-tanda kenabian geus tampak dina tahun harita Pak. Nu kahiji aya seuneu nu sakitu gedena yang disembah oleh kelompok Majusi, penyembah api. 1000 tahun menyala itu api, 1000 tahun berarti di zaman Nabi Isa kene. Diprediksi eta seuneu moal parem kunaon wae ge. Angin naon teu aya nu bisa maremkeun eta seuneu, tapi detik-detik lahirnya baginda Muhammad seuneu Majusi parem seketika. Hebat teu? Tanda kenabian kahiji. Nu kadua, ketika baginda Nabi Muhammad lahir, maka Allah memasukkan cahayanya, nurnya Allah ke dalam perut Siti Aminah. Maka ini bedanya baginda Muhammad gitu Pak. Lamun Kanjeng Nabi Muhammad diciptakan lain tina nurna Allah, sami jeung nabi-nabi nu lain, hanya diberi wahyu dan diberikan kelebihan dimaksum, tidak pernah berbuat dosa.
tidak mungkin baginda Nabi Muhammad mampu berhadapan dengan cahaya Allah nalika baginda Nabi Muhammad Mi'raj ke Sidratul Muntaha berhadapan dengan zat Allah akan hancur, karena tidak ada nabi yang tidak ada nabi yang pernah langsung bertemu Allah. Karena penciptaan dari nur Allah, maka mampu berhadapan dengan Tuhannya. Wal kuat, Pak. Kalau baginda Muhammad tidak disahkan dari cahaya Allah, dari nur Allah, Muhammad bawa jasad dengan menggunakan pelat buruk, tidak mungkin. Oh. Pasti wah suka lepas senang lupa. Maka 12 Rabiul Awal 571 Masehi berguncanglah kota Mekah. Kota Mekah berguncang, singgasana Raja Persia hancur lebur. Encan Kanjeng Nabi lahir, singgasana Persia hancur lebur karena tanda-tanda kenabian Muhammad bin Abdullah. Kota Mekah tadi negara, kota Mekah yang tandus ketika subur jelang kelahiran bagi Rasulullah. Hebat tuh. Berhala-berhala di kota Mekah berantakan, diguncang, hancur, bahkan lebur, menghilangkan kemusyrikan. Can lahir gesengitkeun kemusyrikan, can lahir menjadi tanda-tanda kebaikan bagi seluruh alam semesta ini. Nabi Muhammad. Dan yang lebih dahsyatna deui, sebelum baginda Nabi Muhammad lahir, ada burung ababil yang kemudian datang berbondong-bondong menghalau pasukan Abraha dengan menggunakan kendaraan bergajah, dilempar dengan kerikil di neraka. Kita paeh gajah itu neng. Dua, tilu, empat, asa capek ceramah tiba-tiba. Aduh, pertanyaan sabaraha hiji gajah nu paeh neng? Hah? Dihitung teu? Apa kono sakitu we lah. Jadi ternyata tanda-tanda kenabian sebelum lahir pun sudah tampak, ya. Eta teh can lahir Pak, ai urang mah geus lahir kalaka bikin onar. Geus lahir kalah jadi bikin masalah. Baginda Nabi Muhammad macan lahir sudah menjadi solusi karena terbentuk dari nurnya Allah. Itulah keistimewaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi Muhammad, Nabi akhirul zaman. Di Muhammad cahayanya dunia. Nabi Muhammad, Nabi pilihan, cahayanya di atas saya. Wahai kaum muslimin muslimat, sampaikan sholawat salam di langit, sinar di bumi ada para nabi, utusan Rabbul Ijati, cahayanya yang menembus kegelapan, menerangi seluruh. Di Muhammad, Nabi akhirul zaman. Ya Allah, ya, istimewa Muhammad, istimewa. Maka sudah selanjutnya, sudah sepantasnya, ya,
kita sebagai umatnya, sebagai bentuk rasa bangga, mahabbah, takdim kepada beliau, selalu membaca sholawat. Allah merintahkan sholat, Allah te sholat. Allah merintahkan nikah, Allah te nikah. Allah merintahkan gaduh putra, Allah te gaduh putra. Allah merintahkan walillahi ala nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah tidak berangkat ibadah haji, tapi hiji parentah anu ku Allah diparentahkan ka urang, tapi Allah oge ngalaksanakeun nyaeta bersolawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu. Inilah salah satu tanda kenabian yang sebagina Muhammad penting marane gelis karep sadayana katakan cinta kepada baginda Nabi Muhammad seperti yang dijelaskan di dalam surat Ali Imran ayat 31. Apa kata Allah? Kul in kuntum tuhibbunallah. Bejakeun lamun maraneh cinta ke Allah. Naon syaratna? Fattabi'uni. Ini yang harus dibahas. Naon fattabi'uni teh? Ikuti nabimu. Siapa nabi urang teh? Muhammad. Cing pajujun lamun sare jiga nabi, nikah jiga nabi, rumah tangga jiga nabi, hirup jiga nabi, kumaha? Menang duit sanes, kan lain. Henteu apa? Yuhibbukumullah. Allah akan cinta kita. Namun Allah kecinta, menang duit sanes. Menang dunia mungkin, tapi utama apa? Wa yaghfir lakum dunubakum. Maka Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Wa yaghfir lakum dzunubakum, baru diuji jadi Allah Ghafurur Rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Matak cing caring cing page kancing, sing saring set page iket, waspada purbawi sesa. Umat terakhir, umat Kanjeng Nabi. Kade pepejeh simkuring khusus kadiriku pribadi umat kasadayana. Fitnah terhadap umat Nabi Muhammad dahsyat. Fitnah terhadap umat Nabi Muhammad itu hebat. Ujian terhadap umat Muhammad itu luar biasa. Karena umat terakhir, kehidupan terakhir, akhir zaman akan datang pada umat Muhammad. Bisa istimewa, sangat memungkinkan terpuruk. Kumaha carana supaya orang tidak terpuruk? Maka kembali kepada kita semuanya, jangan mudah dipecah belah. Umat Nabi Muhammad jangan mudah dipecah belah, jangan mudah diadu domba. Satu sama lain harus bersahabat. Beda bahasa, beda suku, beda pandangan. Tadi Pak Kapolsek sudah menjelaskan. Perbedaan itu indah. Terus teneng, lamun sendal kain cakabe halus teh. Era teh make sendal kain cakabe. Era teh make sendal katuhu kabeh. Persamaan itu belum tentu indah, tapi lamun katuhu jeung kenca bagus ya. Bagus, ya. Jadi tidak semuanya kemudian perbedaan ini menjadi sebuah kendala. Justru perbedaan harus menjadi sebuah potensi, perbedaan harus menjadi sebuah kekuatan. Saya ingat Sudirman Kapolsek dengan lantang berkata, ya, kita tidak mungkin mencapai sebuah kemerdekaan tanpa adanya kekuatan. Kita tidak mungkin mencapai sebuah kekuatan tanpa adanya kebersamaan. Kita tidak mungkin mencapai sebuah kebersamaan tanpa adanya silaturahmi, silih mikanyaan, silih mika asih, tong era, tong sieun, tong canggung datang ke kantor polisi. Pak Kapolsek sudah membuka lebar-lebar. Ini adalah salah satu tanda bahwa Pak Kapolsek sangat mencintai rakyat, sangat mencintai masyarakat. Nah, insya Allah di bawah pimpinan Pak Tio akan jadi sesuatu yang indah. Selama beliau memimpin, saya menjadi saksinya. Insya Allah. Tepuk tangan untuk Kapolsek. Leuwih tarik deh tepuk tangan. Gana ditambahan. Jadi Neng, halo. Nah ya,
tong isin kudu ngikuti apa ngikuti kehidupan Islam. Yang budak lahir ibu budak teh lalaki bari jeung gagah rek dibere ngaran Januar Tranuha. Budak teh awewe bari jeung geulis bere ngaran Febrianti Komalasari Dewi Slebeu. Lahir bulan Maret Martin. Lahir bulan April Aprilia Komalasari Dewi. Kira-kira Agus Abdul Latif lahirnya bulan naon? Agustus. Itu teh orang Islam tidak mengikuti nama-nama Islam, tapi nyokotnya tidak bulan Masehi, tidak mengambil dari bulan Islam. Sing gagah, neng tong isin diberi ngaran Siti. Ternyata salah satu Michael Hart mencatat Muhammad sebagai manusia yang paling berpengaruh di dunia. Salah satunya sebagai seorang suami, beliau berhasil mencanangkan dua istrinya menjadi penghuni surga, Siti Khadijah dan Siti Aisyah. Sebagai seorang ayah, beliau mencanangkan putrinya Siti Fatimah menjadi penghuni surga. Sebagai kakek, beliau mencanangkan dua cucunya Hasan dan menjadi penghuni surga. Jadi keberhasilan laki-laki, keberhasilan laki-laki bukan karena pangkatnya, bukan karena jabatannya, bukan karena hartanya. Ini dalam hadis riwayat Dailani dari Ali radhiyallahu an, bahwa tanda-tanda laki-laki sukses yang pertama adalah waladun soleh, punya anak yang soleh. Yang kedua, ternyata memiliki almar'atun solehah, istri yang solehah. Ya, ada sebuah hadis nih, riwayat Ahmad kalau tidak salah, bahwa ternyata Patio simpanan tertinggi kita nih, ya. Halo Neng, simpanan tertinggi itu kan investasi kita itu emas, yang kari. Halo. Jadi ternyata investasi itu lain emas batangan dak eueuh ya. Investasi tertinggi ibu-ibu Bayangkari itu bukan emas, bukan permata, bukan perhiasan, bukan uang, bukan. Ternyata investasi terbesar manusia itu yang pertama lisanun zakirun. Lisan yang selalu berzikir, lisan yang selalu menyebut nama Allah. Fadkuruni adkurukum waskuruli wala takfurun. Yang kedua, investasi terbesar manusia itu adalah kolbun syakirun, hati yang selalu bersyukur kepada Allah. Bukan hati yang kemudian melemah, bukan hati kemudian mengeluh, duh aing mah, duh dekah, Gusti, leungitkeun eta teh keluh kesah teh. Keluh kesah dari saya, hati selalu bersyukur, lisan selalu zikir, menyebut nama Allah. Kadang-kadang ngasih bilang, si kacip budak jahat, si kacip budak yang bisa budak siapa, budak jahat. Ya. Yang terakhir apa? Ternyata investasi manusia adalah wajah mu'minun imani. Kan buat ibu-ibu? Apa Tio? Ya, ternyata simpanan lain simpanan besar yang kolbun syakirun, dan yang ketiga wajatun minatun iman. Istri yang iman kemudian mendapatkan kualitas laki keluarga. Karena apa? Almar'atu madrasatul ula. Ternyata madrasah pertama di keluarga itu bukan madrasah diniyah, madrasah hidayah, lain madrasah sanawiyah, tapi madrasah pertama adalah istrinya. Ibu-ibu, pantas Rasul nisa imam bilan luhat salat wal fasad sadar.
Istri ada yang punya negara. Apabila istrinya lemah, lemahlah bangsa dan negara. Apabila istrinya kuat, maka kuatlah bangsa dan negara. Kenapa Rasul tidak mengatakan arizalu imadul bilad? Tidak laki-laki yang jadi tiang. Padahal lu bentuknya jika tiang malah jika gulung. Ya? Kenapa tidak mengatakan ada tapi Anisa? Ternyata ada di dalam Quran surat Anisa. Itu memuliakan wanita. Dan Rasul itu suka dengan wanita, dan Rasul itu suka dengan wewangian. Namun ayah umat Rasul resep nakalalaki, nah apa dia? Tanda-tanda bisa ya anggota resep kalalaki ini. Ya. Tidak ada. Umat Rasul itu harus senang terhadap wanita, tidak senang dengan laki-laki, senang dengan wanita. Pakai sesengit, salah gitu nih. Apa sesengitnya? Kudu sengit. Ini sunnah, ya. Dan ternyata direspon oleh negara kita. Ada Menteri Peranan Wanita. Ada 22 Desember diperingati sebagai Hari Ibu. Hebat tuh ibu-ibu. 22 Desember diperingati sebagai Hari Ibu. Ayat tuh Hari Bapak. Peringatan Hari Bapak di Indonesia tuh ayat. Daya kolot lahnya. Geus kolot tuh disebut Bapak Kota. Tetepnya daya kolot. Ya, ayah ibu kota. Ayat tuh Bapak Kota. Oh, ayat tuh Bapak. Tuh ayah ieu jempol ibu naon Ibu jari ayat tuh Bapak jari. Kajian jempolna sakit kieu tetepnya disebut ibu jari. Hebat tuh ibu-ibu. Ayah jalan bapak-bapak nu meunang jalan bebas hambatan, namun asup ka jalan eta kudu mayar disebut jalan tol. Jalan tol. Ayat tuh jalan ibu. Eta ibu teh teu boga jalan bebas hambatan. Sekemat 4 su menang ibu. Nah balik deui kana tema. Jadi Bapak Sinar Ibu Sadayana sepakati bahwa baginda Nabi Muhammad itulah tauladan di dalam kehidupan. Sebagai seorang ayah berhasil, sebagai seorang kakek beliau berhasil, sebagai seorang panglima perang beliau berhasil, seorang penegak diluhua akrobuli takwa, beradilah kamu karena adil itu mendekati takwa. Beliau juga berhasil sebagai seorang panglima berhasil, dosen berhasil, pedagang-pedagang yang berhasil. Nah catatan itu dikumpulkan sehingga pantas Michael Hart menempatkan baginda Muhammad sebagai manusia yang paling berpengaruh di dunia, merubah peradaban kehidupan manusia dari zaman jahiliyah ke zaman kehidupan yang penuh dengan pengetahuan. Minal dhulumati ilan nur, dari alam kegelapan kepada alam yang penuh dengan cahaya. Alhamdulillah. Hartos tuh ya. Neng harus dah. Nah jadi mulai tisamat ayeuna, mari kita jadikan baginda Muhammad sebagai suri tauladan yang mutlak, suri tauladan yang kafah, yang menyeluruh, sehingga baginda Nabi Muhammad bisa dijadikan ikon. Baginda Nabi Muhammad bisa dijadikan satu uswah. Baginda Nabi Muhammad harus menjadi rujukan dalam setiap sikap dan perbuatan manusia. Kalau setidaknya akan terus mengikuti jejak Rasul, mengikuti langkah Rasul, maka insya Allah manusia itu akan menjadi manusia yang selamat dunia dan selamat akhirat insya Allah. Ibu-ibu Bayangkari harus mengikuti seperti istri Rasul, ya. Baginda Nabi Muhammad punya istrinya dijalankan masuk surga karena punya apa? Kelebihan yang sangat luar biasa. Bagaimana Khadijah berkorban untuk suami. Siti Khadijah semuanya habis untuk suaminya. Detik-detik wafatna Kanjeng Nabi Muhammad disaksikan langsung oleh Siti Aisyah. Kemudian detik-detik wafatnya Siti Khadijah disaksikan langsung oleh baginda Nabi Muhammad. Sampai Siti Khadijah nyarios ka Kanjeng Nabi Muhammad, kini gelar bangsawanku pun sudah tidak ada, hartaku sudah habis ya Rasulullah. Apakah engkau akan meninggalkanku? Tidak ya Khadijah. Ini detik-detik terakhir. Bahkan ketika Siti Khadijah memberikan susu kepada Siti Fatimah, yang keluar bukan air susu tapi air darah. Pakaian pun hanya yang digunakannya seep. Ibu-ibu Bayangkari, hartana Khadijah seep keur ngabelaan agama Islam. Melapeteuy dina lamping sapapan pada ngasaan.
ti kelai tiba baranti melaan agama Islam treng 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 jeng milu jeng lain cari cing melak petei dina lamping sapapan pada ngasaan ti kelai tiba baranti melaan agama Islam treng 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 tahu jika nu apal teh melak petei dina lamping sapapan pada ngasaan orang kudu daek ti kelai tiba baranti ngabelaan agama sampai gesrek maut oge Siti Khadijah nyarios ya Rasulullah, aku masih memikirkan andaikan engkau kemudian berjuang lantas sudah tidak ada yang membelamu, maka ya Rasulullah datanglah ke makamku lalu kau gali makamku ya Rasulullah, kemudian kau ambil tulang belulangku, kau sambung-sambungkan tulang belulangku agar engkau bisa menyeberangi lautan yang luas. Coba ayat terbayang karinu kitu papa lamun ke mama geus mau papa rek nyebrang lautan sok kali makam mama ayat gitu. Wal ayat sing ibu-ibu di dia ayat tuh nu hartana beak teu beak ku salakina dipake nyeun masjid dipake nyeun majlis talim ayat teh aya kadang duit majlis kapake dibalik. Ini bagaimana kita mencontoh Siti Khadijah ya. Ini contoh yang sangat konkret Pak, contoh yang sangat luar biasa. Mohon maaf, kalau kita melihat perjuangan seorang istri, maka lihatlah Siti Khadijah. Kalau kita melihat perjuangan seorang istri, lihatlah Siti Aisyah. Kalau kita melihat seorang suami, lihatlah baginda Nabi Muhammad SAW. Ini kekuatan terbesar bagi Rasul adalah istrinya. Kekuatan baginda Rasul ada pendampingnya. Begitupun kita sama demikian adanya. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, peringatan Maulid Nabi ini menjadi satu momentum yang sangat luar biasa. Kemudian bagaimana kunci suksesnya baginda Rasul? Beliau memiliki sifat-sifat yang sudah kita ketahui, yuk ini yang harus dicanangkan oleh anak-anak kita. Memiliki sifat yang benar, as-siddiq, memiliki kecerdasan, patonah, kemudian memiliki sifat yang bisa dipercaya, amanah, kemudian memiliki sifat tabligh, menyampaikan. Celakalah orang-orang yang berilmu kecuali ilmunya yang diamalkan, celakalah orang-orang yang beramal kecuali amalnya yang diikhlaskan. Lamun ilmu amalkan, lamun amal ikhlaskan. In ahabbu ma ahabbu alaikum asyirku asghar. Ada sesuatu yang ditakutkan oleh baginda Rasul, asyirku asghar. Sahabat naros wama asyirku asghar ya Rasulullah. Apa yang dimaksud musyrik kecil itu ya Rasulullah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-riya. Musyrik kecil itu adalah R-I-A, dibaca riya. Naon riya teh? Ibadah bukan karena Allah, ibadah bukan untuk mencari ridho Allah, ibadah karena manusia, ibadah karena ingin dipandang, melakukan sesuatu karena mendapat nilai dari manusia, maka ini termasuk asyirku asghar, musyrik kecil. Musyrik kecil ditumpuk-tumpuk, kalahkan jadi gede. Maka Bapak Ibu hadirin, terutama Pak Ibu, anak-anak kita, generasi-generasi sekarang sangat luar biasa. Generasi yang meloncat sangat jauh dari kehidupan kita di zaman era globalisasi, di zaman era elektronik, di zaman era digital, di zaman era keterbukaan, di mana kita sudah tidak bisa lagi membatasi dunia. Aya dunia nyata, aya dunia maya. Catatan di dunia maya sangat luar biasa, pengaruhnya besar terhadap dunia nyata. Namun kita sebagai ulama kemudian tidak terjun ke dalamnya. Ingat Pak, alimu auladahum fa innahum mahlukun li zamanin li ghairi zamanikum. Didiklah anak-anak kita, didiklah santri-santri kita sesuai dengan situasi zaman yang ada pada saat sekarang. Artinya apa? Kiai harus melek teknologi. Kiai harus mulai melek bagaimana perkembangan anak-anak kita di zaman sekarang. Kalau kita tidak seperti itu, maka ketinggalan Pak. Ketinggalan. Budak ayeuna geus mana urang di dieu keneh. Budak ayeuna geus nepi ka ditu urang masih keneh di dieu, ketinggalan. Ayeuna mah geus teu bisa zaman ye santri saluhur-luhurna tak-tak. Nah, itu kayak kan?
moal ngaluhuran sirah tak moal ngaluhuran sirah artina naon ya sapinter-pinterna santri moal bisa minteran kiai. Sekarang anak-anak kita berbeda Pak, pola asuhnya berbeda, pola tangkapnya berbeda, pemikirannya berbeda, sehingga kita harus bisa menyesuaikan. Akrimu muliakan auladahum, anak-anakmu, wa asinu dan baguskanlah adabahum, pendidikannya. Muliakan dengan apa? Alimu auladahum bis salat wa tilawatil Quran. Batasi anak-anak kita dengan salat dan membaca Al-Quran. Insya Allah. Ibu-ibu naga sarua, ibu-ibu. Bu Bayangkari di dia pengawasan teh. Nah, nanti Pak Tio adakan pengajian supaya ibu-ibu juga paham. Apalagi tadi ada qoriah terbaiknya. Alhamdulillah, Ibu Kanit Reskrim. Sangat luar biasa. Memberikan satu tauladan untuk siapa? Untuk yang lainnya. Karena insya Allah kalau sudah ilmu ada, rizki nuturkan. Ibu qoriah insya Allah. Saya berangkat ibadah haji 1 kali, umroh 4 kali. Dari ceramah Pak Kiai. Dari ceramah saya diberangkatkan haji. Tahun 2004 saya juara lomba khutbah Jumat se-Jawa Barat, diberangkatkan haji oleh Kapolwil Bogor. Ingat waktu itu Kombes Pol, bukan Kombes di rumah, Kolonel ya, Kolonel Bang Dr. Ades Bang Wasgito Pak Tio. Saya berangkat haji 2004 ONH plus Pak Kiai. Zaman harga 120 juta Ibu Bayangkari, coba bayangkan tim orang polisi. KJG masih kena 1.200.000. Berangkat ONH plus 120 juta. Lamun polisi paling minjem duit kabang. Ya, masukkan SK namun yang berangkat. Ya kan? Pasti ke SK diasupkan. Bang Jabar, mitra usaha orang Sunda. Bang Jabar 1 jam cair 5 tahun menderita. Cair nama saja kan deritanya 5 tahun kan ilmu. Tapi kalau sudah dengan ilmu insya Allah berangkat haji balik bawa gelar Haji Jujun Junaidi Nurdin Kosasi Nuruddinas ongkos dikasih. Pemerek duitnya oke. Umroh saya diberangkatkan juga ya. Mereka Polres 1 kali, diberangkatkan oleh pengusaha 2 kali ya. Kemudian masuk perwira, Pak Tio tahu. Saya nggak pernah daftar, tidak pernah nangon jujuk di berek, Pak Tio. Tahun 2020 berangkat. Batur makin kudu tes lah gitulah. Ya Allah kan rezeki Pak Kiai. Ini contoh yang mencontohkan bahwa ternyata man aroda dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arodahuma fa'alaihi bil ilmi wa man arodahuma man aroda dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arodal akhirat fa'alaihi bil ilmi wa man arodahuma fa'alaihi bil ilmi. Hayang dunya ku ilmu, hayang akhirat ku ilmu, hayang dunya jeung akhirat ku ilmu. Ternyata nuturkeun langsung semua dipermudah. Dan Pak Tio saya sudah laporan ke Pak Tio, saya sudah punya pondok pesantren ya. Santrinya sudah 45 walaupun yang mondoknya hanya 20 orang. Tapi yang ngajinya ada 45 dan gratis semuanya. Gratis teh dipungut biaya, makan segala rupa. Tempat lagi enak pun Pak Tio kaditu. Ya. Kayaknya dengan rumah saya masih bagusan pondok. Ya, dari granit semuanya. Enaklah untuk tidur anak-anak santri ini ya. Dan ternyata ini tidak diduga-duga, semuanya Allah mudahkan karena memang misi dakwah yang Allah berikan kepada kita ini harus kita jalankan dengan baik ya. Mudah-mudahan nanti Pak Tio bisa mewujudkan ibu-ibunya, ibu-ibu yang sekitar sini bisa ngaji di majelis yang ada di Polsek ya. Namanya Pak Kiai datang sholawatan heula. Allahumma barik lana fi rajaba wa sabana wa baligna ramadana wa silwa qasidana ma. Nanti paling kaler kidul pengawasan di Polsek Cibeber diantos sadayana Cimae Cija Ciun Bici Bimungun diantos kan gitu ibu-ibu. Allahumma barik lana fi rajaba wa sabana. Ayo daripada di bumi tanya pada melana yang ngaraos dan nu terasa pengajedog we lagi ngadur terus nu terasa gandeng ya. Lamun teu datang we ganti tunggu sholawatan kunado. Anak lembu dina lemah
mencit pecang ngalarengit. Ibu-ibu nu di arimah gerak gancang ka masigit. Nah itu anak lembu dina lemah 3 kali beda datang kabeh. No, siapa anak lembu. Lu terus apa gitu? Terus kan orang mah maju terus pantang mundur. Anak lembu dina lemah, mencit pecang ngalarengit. Ambu-ambu nu di arimah, gerah gancang ka masigit. Si ambu karka ngabalas. Anak lembu daging deng-deng, kaca piring dina injuk. Nu di masjid cicing gandeng, apan aing maker sibuk. Sibuk naon sih? Sapu injuk rumput teki, biang lala dina bilik. Kuring sibuk nunggu salaki, nu geus lila tara balik. Geus salaki tara balik gitu. Jadi orang simpulkan ya, kita tarik kesimpulannya bahwa peringatan Maulid Nabi ini merupakan salah satu momentum yang sangat luar biasa yang bisa diambil sebagai salah satu proses untuk meningkatkan kualitas akidah, kualitas ibadah, dan kualitas muamalah. Nu kadua, kesimpulanana bahwa peringatan Maulid Nabi ini merupakan salah satu syarat ya. Cek pribados merupakan salah satu syarat keberhasilan di dalam perjuangan, terutama dijadikan sebagai anjang konsolidasi. Jadi lamun patio ngayakan kieu teh sarua jeung patio teh nyieun nasi wudhu, datang para kiai anu harebat ya, ulama-ulama besar di Cibeber, sarua jeung ulama teh ngadukung patio ngasupkeun endog dadar dina luhureun sangu tumpeng, bayang kari ngadukung sarojeng murulukeun kurupuk, budak santri daratang sarojeng murulukeun kacang goreng, kemudian datang warga masyarakat berbondong-bondong sarua jeung murulukeun oreng tempe luhureun sangu tumpeng na patio. Tapi lamun pajujun teu datang kira-kira camplang teh ya, camplang mata jujung datang sarojeng mawa ping-ping hayam nu katuhu. Tapi sabalikna lamun ieu panggung anu hebat dieusi ku dangdutan, dieusi ku artis anu make bajuna cut brai luhur merecet handap ngagebrai, brai cut luhur ngagebrai handap merecet, cerut-cerut luhur merecet handap merecet beujit ngaranna. Umur artis 18 tahun make baju nu 5 tahun jadi teu mahi bujal teu katutup begitu nagok di lodok soang. Terus ayeuna anggota nanya lawer, pemuda-pemuda nanya lawer, duitna beak bari mabok, terjadi perkelahian jeung sajabana, sarua jeung patio nyeun sangu tumpeng, make sereh, make endog dadar, make orek tempe, pokona mah seungit ka mana-mana, tapi dina luhureun sangu tumpeng aya tai kotok bayata ka bina-bina. Kira-kira pantes teh tah? Oke, 17 Agustus tak biasa langsung aya. Oke mitra, dalam rangka tasakur Binimat Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79, kita akan melaksanakan tasakur Binimat Kemerdekaan bersama artis-artis kota Cianjur. Miss Dewi. Ya, Miss Dewi ini adalah seorang janda kemang dari kota Bandung. Aduh, aib lagi disebutkan janda kemang kota Bandung. Disampaikan. Ini mana tong ya 17 ini mendingan ngundang Pak Kiai dewe ngaji. Datang teh artis teh hari waduh. Pak Jujur naik mencari cing baru datangnya. Coba. Oke mitra, dalam rangka tasakur Binimat Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 di Polsek Cijeber ini, mari kita sama-sama menghibur para arwah pahlawan yang telah merebut kemerdekaan Republik Indonesia. Lagu ini kita kirimkan kepada almarhum Pangeran Diponegoro, almarhum Pangeran Antasari, almarhum Pangeran Dipati Ukur, dan seluruh almarhum-almarhumah Cut Nyadin, Cut Mulia, Cut Kegeran, Cut Kokom. Inilah lagu pertama buat almarhum yang ada di alam kubur. Kuda lumping. Kira-kira kuda lumping tapi mau ke alam kubur lah. Ya, jadi itu jadi tasakuran tapi jadi kupurannya. Nah mudah-mudahan karena ternyata memang saya belajar banyak dari beliau, dari Patio.
pemimpin itu tugasnya mempengaruhi, ya, mempengaruhi, mengajak. Ternyata aku mau diajak, nah, saya salut sangat dengan beliau. Bayangkarina hadir semua, anggota hadir semua, OKP-nya hadir, luar biasa ya. Pokoknya luar biasa lah. Nilainya 9,9. Asmaul Husna. Tepuk tangan buat beliau. Terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi mari kita dukung ya pergantian pemerintahan negara Republik Indonesia ini. Yang sudah berlalu biarlah berlalu. Yang sekarang ada karena memang NKRI ini hadir untuk kita semuanya. Biarlah negara kita tetap bersedikan Pancasila, bersedikan Undang-Undang Dasar 45, kemudian Bhinneka Tunggal Ika tetap menjadi satu landasan berpikir kita, dan yang lebih utama lagi, yang paling penting adalah kaidah-kaidah Al-Quran itu dimasukkan dalam peraturan-peraturan pemerintah. Itu sudah nyata. Ada peraturan pemerintah tentang ibadah haji dan umroh. Ada peraturan pemerintah tentang zakat, infak, dan sedekah. Ada peraturan pemerintah tentang wakaf. Ada peraturan pemerintah tentang hal-hal yang baik. Yang mudah-mudahan nanti mulai ada peraturan pemerintah tentang sholat. Jika amun anu teu sholat ditewak ku polisi juga. Nah, kadenya sholat yang paling utama. Ibu-ibu Bayangkari jangan sampai meninggalkan sholat, anggota jangan sampai meninggalkan sholat. Dari mana kita akan memperbaiki hidup kita? Perbaiki sholatnya. Dari mana kita akan memperbaiki ekonomi kita? Perbaiki sholatnya. Perbaiki sholatmu, sempurnakan sholatmu, maka Allah akan menyempurnakan hidupmu. Tidak mungkin Allah memperbaiki diri kita kalau sholat kita masih kadarkum, kadang-kadang sadar, kadang-kadang kumat. Ya, mudah-mudahan dari mana kita memperbaiki anak-anak kita? Dari sholatnya. Pokoknya mah dalilnya geus pada apal. As-sholatu imaduddin. Sholat adalah tiang agama. As-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat adalah peningkatan kualitas diri. Dan terakhir, sholat juga bisa mencegah kejahatan, bisa mencegah kemungkaran. Ya, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat mampu menjadi perisai dan benteng dari perbuatan keji dan perbuatan munkar. Gara-gara sholat mual mabok, gara-gara sholat mual zina, gara-gara sholat mual nipu, gara-gara sholat mual seks bebas, gara-gara sholat mual melakukan pelanggaran. Insya Allah semuanya ada di dalam sholat. Maka kita sama-sama berjuang untuk menyebarkan kepada seluruh penghuni umat Islam agar tidak meninggalkan sholat. Jangan tinggalkan sholat. Saya ingat di akhir ceramah ingin menyampaikan apa yang dikatakan Buya Hamka. Halo, halo, ayah kene ayah, hirup kene. Cek Buya Hamka lain cek Pak Jujun ya. Tong ambek Pak Jujun. Cek Buya Hamka Pak Kiai. Kata Buya Hamka, kalau ingin melihat umat Islam, maka lihatlah sholat Idul Fitrinya Pak Tiam. Tingali sholat Idul pinuh teh, masjid pinuh teh Idul Fitri, lapang pinuh teh, itulah umat Islam. Tapi lamun hayang ningali Jermanu iman, tingali sholat subuh. Nah, jadi nu iman mah di waktu sholat subuh, nu Islam mah di waktu Idul Fitri. Loba mana? Seueuran mana? Nah, umat Islam teh kakarek Idul Fitri. Lebah sholat subuh mah teu aya. Maka kata Buya Hamka deui, cek Buya Hamka, saya punya buku Buya Hamka. Ternyata kata Buya Hamka, kalau kita berangkat subuh semakin gelap, ya, bergelap-gelapan ke masjid mengejar sholat qobliyah subuh, maka akan Allah terang-terangkan nanti di alam akhiratnya. Jadi sahanu beuki peuting subuhna ka masjidna, maka di akhiratna beuki caang. Beuki poek di subuhna, beuki caang di alam kuburna. Saha anu salat subuhna beuki caang, maka di akhiratna beuki poek. Ibu-ibu tah bapak-bapak nanya Bu Bayangkari, apa kunaon ongko salat duha tapi sia make kunut? Lain duha make kunut sia aing mah salat subuh kabeurang. Alasannya KRYD dan lain sebagainya. Tidak ada alasan. Awas ya, ingat dunia ini hancur, rusak, bejat ya, bukan karena banyaknya penjahat. Kayak lagi nih, dunia ini rusak bukan karena banyak penjahat, tapi karena diamnya orang-orang yang beriman. Ngaku iman tapi cari cing wae. Maka ibu-ibu deui Pak Juma, dukung bapak-bapakna. Ya,
tuh terus waktu sholat subuh ayo ke masjid mah tiris pakai jaket siapkan jaketna lu alasan mah hujan payungna mah pisiti soledad tah itekna mah poek tah ieu senterna nah gitu itu anta untuk pendukung suami jadi alasan salahkina ya mudah-mudahan nih sholat subuh semakin digerakkan insya Allah kunaon sholat subuh saeutik nu salah saha lain pada KM lain pakai lain kapolsek nu salah saha nu adan subuh sebab ya lihat di Madinah di Masjid Nabawi di Mekah di Masjidil Haram itu kalau adzan subuh sholatnya panjang sarena pendek as-salatu khairum minan naum jadi naumnya itu di pondok naum jadi harudang kabeh as-salatu khairum minan ai diurang kumaha as-salatu khairum minan ting salah laga benernya kan nyali adan kudu geus sarua Allahu akbar Allahu akbar pas etanang kada eta as-salatu khairum minan naum diurang tibalik wae as-salatu khairum minan naum malor jadi pondokeun sarena sinah harudang salatna panjang sarena pondok tong tibalik urang mah salatna pondok sarena panjang maka di Mekah berangkat jam 3:30 ke Masjidil Haram moal ka bagian ka jero bus nyesek pak paling salat ge di emper-emper masjid di emper-emper toko di Cibober lamun berangkat 3:30 ka masjid geus teu bisa asup ka jero sabab masjid dikunci kene DKM molor kene well cekap sakieu patio hatur nuhun atau 12:30 karena tadi kita mulai jam 11 kurang 10 menit mudah-mudahan ada manfaatnya kita tutup dengan pantun saninten buas saninten dibawa ke parapatan hapunten abdi hapunten bila aya kalepatan kai jati rasa mala tangkal bungur tangkal aja ari ngaji hayang dilangan tuur geus karasa cai jam-jam dipalastikan nginumna luhureun papan sajam satengah cocorowokan ayeuna tinggal barang dahar putri mahkota rambutnya basah naik sampan di pinggir kali kalau ada kata yang salah jangan simpan di dasar hati sapu tangan juru 4 dijahit di biru-biru sakit tangan masih bisa dilihat sakit hati siapa yang tahu kalaulah ada sumur di ladang bolehlah kita menumpang mandi kalau ada umur panjang boleh berjumpa kembali dengan jujun juna Hendi buah tomat buah petai tamat buah jeruk buah delima buah mangga buah pepaya itulah buah-buahan yang ada di pasar Cibober Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafina wa karimina wa dzurriyyatana wa maulana Muhammad wa barik wa sallim amin ya Allah ya rabbal alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan namah wa yukafi majidah Allahumma rabbi ja'alna muqimas salatana wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a ya Allah rabbana wa taqabbal du'a ya Allah rabbana wa taqabbal du'a ya Allah Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna tinaba Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tua kami, ampuni segala dosa istri, suami dan anak-anak kami ya Allah. Ampuni segala dosa guru-guru kami ya Allah. Ampuni segala dosa para pemimpin bangsa dan saudara-saudara muslim kami ya Allah. Terimalah taubat kami dan wafatkan kami dalam keadaan husnul khotimah. Wafatkan kami dalam keadaan husnul khotimah.
Ya Allah, salehkan istri suami dan anak-anak kami ya Allah, salehkan keturunan kami ya Allah, istiqomahkan kepada kami dan keluarga kami ya Allah, jauhkan kami dari fitnah dunia, jauhkan kami dari perbuatan maksiat, jauhkan kami dari sifat-sifat tercela ya Allah. Ya Tuhan kami, sehatkan badan kami ya Allah, sehatkan badan kedua orang tua kami ya Allah, sehatkan badan keluarga dan saudara-saudara muslim kami ya Allah, jauhkan kami dari penyakit balai dan musibah ya Allah, jauhkan kami dari penyakit balai dan musibah ya Allah, jauhkan kami dari penyakit balai dan musibah ya Allah, berkahkan ilmu kami ya Allah, berkahkan harta kami ya Allah, berkahkan pekerjaan kami ya Allah, mudahkan segala urusan kami ya Allah, lancarkan segala rezeki kami ya Allah, sampaikan segala cita-cita kami dan cita-cita anak-anak kami ya Allah, sampaikan cita-cita kami dan cita-cita anak-anak kami ya Allah. Tolonglah segala kesulitan kami ya Allah, tolonglah segala kesusahan kami, karena Engkaulah sebaik-baiknya penolong bagi kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ijabah segala doa-doa kami ya Karim. Rabbana taqabbal du'a, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.